tradisi untuk pembersihan seksual. Iya, pembersihan seksual. Dimana diharapkan wanita yang berhubungan tidak memakai pengaman. Hai guys, assalamualaikum. Oke, kita hari ini akan membahas dan bercerita sedikit tentang tradisi-tradisi unik yang ada di suku-suku Afrika. Nah, yang pertama itu adalah standar kecantikan di suku tersebut yang menyatakan bahwa kalau perempuan yang menato gusinya itu menurut mereka cantik. Oke. Menurut mereka cantik. Nah, tradisi ini memang agak sedikit aneh ya, aneh karena kan biasanya standar kecantikan yang kita tahu itu kayak kulitnya putih, rambutnya panjang, atau enggak ada juga yang kulitnya eksotis dan banyak lainnya kan. Nah, ini standar kecantikan di sana itu tuh menato gusi ya. Nah, kan yang kita tahu tuh kayak biasanya orang nato tuh kayak ada di lengan, di tangan, di kaki, di leher, di perut. Nah, ini agak aneh di sana tuh, di suku Sagelen. salah, mohon maaf. Di suku Senegal itu agak aneh. Menurut mereka standar kecantikan itu adalah menato di gusi. Oke, lanjut. Let's go. Oke, lanjut yang kedua, yaitu tradisi rela dipukul demi seorang gadis. Bayangkan kalian, ini cowok rela dipukul demi seorang gadis. Jadi kayak gini weh, di suku Sharo nih, kalau nak minang gadis pujaan hatinya, dia harus rela dipukul. Nih cowok nih rela dipukul demi seorang gadis yang dicintai. Lah, kalau misalnya udah selamat rela dipukul, menikahlah mereka. Tapi kalau misalnya dipukul laki ini mati, tak jadi nikah. Begitu. Jadi di suku Sharo ini itu memang persyaratan wajib mereka. Kalau misalnya nak meminang atau mau melamar gadis pujaan hati mereka, mau menikahi mereka nih, mau menikahi gadis ini nih, dia harus rela dipukul sama pejuang-pejuang lelaki lainnya yang mau minang gadis ini nih, ya kan? Kayak gadis ini kembang desa banyak lah ya kan yang mau minang dia, jadi harus saling memukul, mereka berantem gitu. Tak jarang juga nih kalau laki-laki yang berpartisipasi dalam ajang ini nih, kadang mereka meregang nyawa atau sampai lukanya yang parah gitu nggak paham juga lah maksud tradisi ini unik atau membahayakan, tapi ya itulah tradisi yang ada di suku Sharo nih ya. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga itu adalah tradisi menukar istri ke teman lamanya. Coba, ini tradisi emang agak sedikit membingungkan dan aneh sekali ya, karena menukar istri ke teman lamanya. Jadi di suku pedalaman Kenya nih itu mereka menganut lah istilah kepercayaan menganut kayak mereka percaya kalau tamu itu adalah raja, jadi apapun yang mau itu dituruti, gitu. Nah, jadi maksud dari tradisi menukar istri dengan teman lama nih gimana nih? Contohnya nih ya, aku kasih contoh ya. Jadi nih rumah kalian nih, ini teman kalian, tuk, datanglah ke rumah kalian, ya datang. Udah lama nggak datang ke rumah kalian, tiba-tiba datang kawan lama nih Kalau di sini biasanya kawan lama tiba-tiba datang mengutang, mau pinjam duit. Ini enggak. Oke, back to topic. Datanglah teman lama kalian ke rumah kalian, karena di suku itu menganggap kalau misalnya tamu adalah raja, jadi
si suami yang ada di dalam rumah itu, tanyalah sama teman kalian nih. Ini kalian nih, tanya sama teman kalian, bro, aku punya istri nih, kau mau sama dia? Jadi ditawarkanlah istrinya itu, apakah teman kalian ini tertarik dengan istri kalian. Kalau misalnya tertarik, teman kalian bolehlah begitu. Boleh begitu dengan istri kalian gitu. Jadi kalau teman kalian tertarik, kalian tidur di halaman rumah, teman kalian tidur di dalam rumah tuh sama istri kalian gitu. Kalau aku yang jadi suami, sedih hati aku, tak bisa macam itu, keluar aja aku dari suku tuh, aneh emang. Jadi itulah maksud dari tradisi menukar istri untuk teman lama gitu. Oke, kita lanjut next. Oke, yang keempat adalah tradisi meludah sebagai sapaan. Meludah sebagai sapaan. Baiklah. Jadi di suku Maasai ini meludah itu sebagai sapaan mereka. Jadi contoh nih, hai bro, apa kabar? Cuy, sapaan. Aneh-aneh aja lah kau di suku Maasai. Meludah sebagai sapaan di tradisi dari suku Maasai, dimana ketika mereka menyapa teman, menyapa orang yang lewat dengan cara meludah. Dan ada juga ketika bayi baru lahir, jadi para pria itu harus meludahi bayi tersebut sebagai tanda untuk bayi itu terhindar dari roh-roh jahat. Itu juga salah satunya. Tapi kalau aku yang ada di suku itu disapa dengan cara meludah, kupukul batang lehernya. Tak sopan itu di sini. Kenapa dia meludahi aku? Gitu. Aneh-aneh aja suku Maasai ini ya. Oke lah, lanjut. Oke, yang kelima ada tradisi unik dari suku Mursi, di mana perempuan-perempuan di sana diwajibkan untuk memasukkan piringan ke dalam bawah bibir mereka. Nah, piringan itu diberi nama istilah sebagai dabi, di mana itu menjadi karakteristik perempuan-perempuan yang ada di suku Mursi. Kalian bayangin piringan dimasukkan ke dalam bibir kalian, gimana sakitnya? Nanti aku kasih contoh ya, gambar-gambar di sini. Gambar-gambar di sini itulah seperti itulah. Oke, lanjut. Tradisi yang unik keenam ini adalah tradisi dari suku Wadabe, di mana para pria akan berdandan semenarik dan setampan mungkin di sebuah ajang festival atau sebuah perayaan yang diadakan pada musim setelah musim hujan, di mana para pria itu akan mencoba menarik dan memikat para gadis-gadis tersebut agar para gadis itu tertarik dengan mereka. Makanya mereka dandan semenarik mungkin, setampan mungkin, dan semenawan mungkin agar gadis-gadis itu mau dengan mereka. Mau gadis itu janda atau udah punya anak 3, atau gadis itu istri orang, ataupun masih gadis. Jadi di suku tersebut diadakan perayaan itu dikarenakan pada anak-anak mereka dulu, pada waktu mereka masih kecil dulu, mereka tuh telah dijodohkan sama orang tua mereka, disuruhlah mereka menikah, tapi dengan sepupu-sepupu mereka jauh gitu loh. Jadi mereka menikahlah tanpa cinta. Siap kali kan? Jadi, ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka dibebaskan memilih pasangan mereka dari
tradisi tersebut, dimana mereka bisa memilih pasangan mereka gitu. Mau itu mereka udah punya istri atau udah punya istri pula, udah punya suami atau belum, mereka boleh bebas. Jadi mereka ketika mereka sudah memilih, otomatis mereka sudah bisa menikah dan itu pernikahan yang sah bagi suku tersebut begitu. Oke, lanjut. Tradisi yang terakhir, dimana tradisi ini adalah tradisi untuk pembersihan seksual. Iya, pembersihan seksual, dimana diharapkan wanita yang berhubungan tidak memakai pengaman, yang bertujuan agar laki-laki disebut dengan haina, dan juga bertujuan supaya perempuan tersebut menjadi istri yang baik gitu. Pria tersebut bisa aja sebagai pria profesional, saudara ipar, atau juga calon suami terpilih, atau juga pria yang dibayar oleh keluarga wanita. Sebenarnya agak kurang paham dengan tradisi ini untuk apa. Tapi itulah tradisi unik dari suku. Oke, nggak kerasa lah ya kan udah terakhir aja tadi kan, udah yang tradisi terakhir aja kita. Udah capek merepet, udah capek cerita-cerita ke kalian tentang tradisi-tradisi yang unik. Udah capek sharing-sharing ya kan. Pokoknya udah capek lah ya. Oke, kita akhirin aja video ini. Sekian cerita-cerita lagi. Bye-bye.